Wah, kalau Kak Janet lihat ini pada semangat semuanya nih, udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng. Ya, hari ini kita akan memulai lagi ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan satu lagu untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Mari semuanya sikap doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di sekolah minggu kami meski secara online Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Dari tadi malam kami boleh tidur dengan nyenyak sampai kami bangun lagi dengan semangat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita mau memuji Tuhan. Semuanya yang di rumah Kak Janet undang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, silahkan duduk. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Tadi ya kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan panggil kita untuk datang beribadah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak Janet tanya nih, udah pada siapin Alkitab belum? Ayo ambil dulu Alkitab ya. Kak Janet juga mau ambil Alkitab ya. Oke, Kak Janet sudah siapkan Alkitab Kak Janet. Sudah belum? Sudah ya adik-adik ya. Oke, mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik, kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh memuji Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, di jam ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Kak Kartika yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan Kak Kartika boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Janet. Selamat pagi adik-adik. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, kita siapkan. Siapkan buka Kejadian. Oke, sudah ketemu? Ya, Kejadian 25. Ya, yang angkanya yang besar 25. Ya, terus angkanya yang kecil 19. Ya, nanti kita baca Kejadian 25 ayat 19 hingga 28. Ya, udah siap adik-adik? Oke. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau nanya. Kalau adik-adik tahu tidak bahwa janji Tuhan pasti akan terlaksana, pasti akan digenapi. Nah, itulah yang akan kita baca nanti. Oke, kakak akan membacakan. Nah, judulnya, siap? Nah, judulnya adalah Esau dan Yakub. Kakak bacakan ya. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Ingat kan Abraham? Iya, ingat adik-adik pasti. Ini bapak Abraham dan ibu Sarai punya anak Ishak. Ya, kita lanjutkan ya. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu. Ada dua suku bangsa.
akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang anak yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, kita buka lagi pasalnya yang 26 ayatnya 4 dan 5. Kakak bacakan ya. Aku akan membuat banyak keturunanmu, seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Demikian sabda Tuhan. Adik-adik masih ingat kan Bapak Abraham yang tadi ya kakak bilang? Ya, anaknya Ishak menikah dengan Ribka. Nah, mereka sudah lama menikah, tapi tidak mempunyai anak. Ishak berdoa memohon kepada Tuhan supaya istrinya mempunyai anak. Dia percaya pasti Tuhan akan memberikan. Meskipun lama, dia selalu berdoa. Akhirnya, pada suatu saat adik-adik, Ribka pun mengandung. Nah, tapi ada masalah lagi. Pas mengandung itu dia sakit. Sedih, badannya gak enak. Perutnya sakit. Dia bingung, Tuhan gimana sih, kayak saya udah gak sanggup, sudah mau mati saja. Sudah tidak sanggup hidup karena sakitnya. Dan pada saat dia sakit seperti itu, Ribka memohon berdoa kepada Tuhan supaya diringankan sakitnya. Dan akhirnya apa? Tuhan memberikan petunjuk kepada Ribka bahwa akan ada dua bangsa dari dalam kandungannya. Dua bangsa? Wow, ternyata setelah lahir itu ada anak kembar, tapi nggak sama bentuknya meskipun anak kembar. Yang satu berbulu banyak. Apa katanya tadi di kitab disebutnya? Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Bayi yang pertama itu lucu, banyak bulunya dan warnanya kemerah-merahan. Adik-adik pernah lihat bayi kan warnanya merah, tapi ini merah benar-benar lebih merah. Nah, adiknya yang kedua lebih kecil, terus dia memegang tumit kakaknya. Maka dia dinamai Yakub. Nah, ini ada dua orang anak, Esau dan Yakub. Tuhan menyatakan janjinya. Janji ini pernah diucapkan Abraham kepada Abraham, yaitu di Kejadian 22 ayat 17-18. Janji ini diucapkan lagi kepada Ishak. Tadi yang sudah kita baca di Kejadian 26 ayat 4-5. Bahwa
keturunan Abraham, berarti keturunannya Ishak juga, akan seperti bintang di langit banyaknya, akan seperti pasir di laut banyaknya. Dan zaman sekarang itu telah terbukti bahwa keturunan Abraham adalah sangat banyak. Nah, adik-adik, berarti janji Tuhan adalah iya dan amin. Pasti terjadi. Janjinya adalah untuk kesejahteraan kita, kebaikan kita. Kalau saat ini adik-adik ya masih bergumul dengan aduh aku sakit, aku sulit belajar, gak paham-paham, terus mama papa kok pergi aja ya, gak nemenin aku belajar. Mungkin adik-adik banyak masalah seperti itu ya, seperti Ishak, seperti Ribkah, yaitu berdoa. Kita harus berdoa dengan percaya bahwa Tuhan akan mewujudkan janji-janjinya, yaitu janji kesejahteraan bagi kita. Nggak mudah lah, pasti ada kesulitan. Tapi dengan Tuhan kita cakap, kita dapat melakukan karena pimpinan Tuhan. Dengan apa? Dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menepati janjinya. Ayo kita cek yuk di ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya di belakangnya lagi. Coba Hakim. Kakak juga mau buka nih, nanti kakak bacakan ya. Udah ketemu belum? Ada tulisannya HAK kalau di lubang-lubangnya Alkitab. Hakim. Udah ketemu belum? Iya, ketemu. Hakim 2 pasal. Pasalnya yang angka 2-nya besar. Pasal 2. Udah ketemu? Iya. Ayat 1b. 1b berarti dimulai dari kata aku. Yang bawah, oke? Udah? Kakak baca. Hakim 2 ayat 1b. Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Kakak ulang ya. Hakim 2 ayat 1b. Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Gampang ya, diingat-ingat ya adik, bahwa Tuhan tidak akan membatalkan perjanjiannya. Ayo kita lipat tangan, kita berdoa. Lipat tangan, oke. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengar tentang Ribkah, bahkan tentang Ishak yang selalu berdoa dan percaya di dalam setiap kesulitannya bahwa Engkau akan memenuhi janjimu. Kami juga percaya Engkau memenuhi janjimu kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu kuat, berserah dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Kartika. Keren ya firmannya adik-adik ya. Nah jadi mulai sekarang adik-adik harus percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Memang kita nggak tahu waktunya kapan adik-adik, tapi pasti ada saatnya Tuhan, seperti Ishak adik-adik. Nah kita mau mengaminkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Biarpun Gunung Berapi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Beranjak tak akan bergoyang. Demikianlah firman
duduk adik-adik. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya di rumah adik-adik masing-masing. Lalu nanti adik-adik serahkan ke mama papa, biar nanti mama papa yang bawa ke gereja adik-adik. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Mari adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, mari kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan meminta Kak Kartika untuk memimpin kita di dalam doa sekaligus doa persembahan. Silakan Kak Kartika. Ayo adik-adik, kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Ya. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kami telah menyerahkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini menyenangkan hatimu dan dapat bermanfaat bagi gerejamu Tuhan. Tuhan, kami akan berpisah pada saat ini. Biarlah Tuhan kami dapat tetap percaya kepadamu, kepada janji-janjimu. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.